FM 91,2. FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Ya masih lancar aktivitasnya untuk sore hari ini. Ya semoga aja masih lancar ya. Biarpun sempat diguyur gerimis ya untuk wilayah kota Pekalongan. Nah gimana dengan lingkungan Anda? Apakah juga ikutan terguyur gerimis, dibasahi gerimis gitu? Kalaupun iya, ya semoga aja tidak mengganggu ataupun membuat aktivitas Anda terhambat gara-gara gerimis. Justru sebaliknya, gerimis menjadi tantangan kita untuk beromantis ria. Wow. Di tengah-tengah menjalankan aktivitas sore hari ini. Ya, seperti biasa ya, saya Ribut Adi kembali hadir untuk menjadi kawan Anda selama nanti ya sampai pukul 5 sore nanti dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda kawan bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk berbagi informasi juga, berbagi kabar ya. Silakan yang ingin menyampaikan informasi mengenai ada kejadian apa di lingkungan Anda atau mungkin ada kegiatan apa yang ada di sekitar Anda hari ini gitu ya, atau mungkin rencana gitu. Nah, atau juga yang punya aktivitas apa nih yang boleh dikabarkan, boleh dihubungi ya, 2 nomor layanan komunikasi kami. Tapi ini nih, kalau kita ngomongin soal aktivitas, ada satu hal yang menarik nih. Kali ini saya ingin menghadirkan ke ruang dengar Anda salah seorang yang punya aktivitas tinggi ya. Dan dia merupakan sosok yang bagi saya nih ya, bagi saya pribadi ini sangat-sangat inspiring banget. Kenapa? Karena jasa beliau juga yang akhirnya membuat kita hari ini yang lagi liburan ya, itu bisa melihat Candi Borobudur dengan utuh seperti yang sekarang. Ya, dia adalah sosok yang berjasa besar bagi pemugaran Candi Borobudur. Nah, siapakah dia? Siapa? Ayo, ada yang tahu? Saya kasih tahu deh untuk Anda ya. Jadi, tidak banyak orang yang tahu siapa di balik pemugaran Candi Borobudur. Siapakah dia? Dia adalah seorang yang pernah menjadi dosen tamu di Cornell serta Hawaii yang kemudian dipinjam dalam tanda petik ya oleh Universitas Leiden. Nah, siapakah dia? Ya, dia adalah Profesor Dr. R. Sukmono. Ya, awal mula Sukmono ini merasa heran bagaimana tidak bawahannya pada Dinas Purbakala ini tidak bisa membuat foto relief Borobudur sebagus yang dibuat orang Belanda puluhan tahun sebelumnya. Padahal anak buahnya itu seorang fotografer yang terbaik. Alat potretnya saja, kameranya mestinya juga sudah lebih canggih dari yang dipakai oleh orang Belanda di zaman Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1955. Ketika itu Sukmono baru 2 tahun memimpin Dinas Purbakala. Lantas apa yang dilakukannya? Jadi gini, dia ini penasaran ya, gara-gara penasaran Sukmono ini kemudian turne ke Candi Buddha buatan abad ke-8 itu. Di sana dia baru menemukan jawabannya. Apa jawaban yang dia temukan? Jawaban yang dia temukan adalah bukan juru foto alias fotografernya yang salah ataupun alat potretnya. Tetapi kondisi batuan candi ternyata sudah jauh lebih jelek dari saat foto-foto lama itu dibuat oleh orang-orang Belanda. Akhirnya ini dia, bukan hanya relief-reliefnya yang sudah makin memudar ya, rusaknya batuan itu terutama karena gerusan air hujan dan jamur yang tumbuh subur di relief-relief batu itu, tetapi juga tingkat kelembapan udara yang tinggi dan resapan air hujan yang berlebihan ini rupanya mempercepat proses korosi di seluruh bagian candi yang membuat batu-batuan itu, terutama batu andesit ya, ini dan juga basal ini yang membuat relief itu menjadi lunak.
Nah, permukaan dan tubuh candi bagian bawah juga tidak kuat lagi menopang berat badan bagian atasnya, dan akibatnya banyak dinding candi yang miring ke depan atau melesak ke bawah. Nah, pendeknya ini kawan, Borobudur persis orang terserang kanker ganas. Nah, akhirnya Sukmono mengusulkan kepada pemerintah pada waktu itu untuk membongkar Borobudur secara menyeluruh. Apa tujuannya? Tujuannya supaya warisan budaya kebanggaan Indonesia itu tetap dapat berdiri gagah. Paling tidak untuk 1000 tahun lagi. Dan antara tahun 1907 sampai 1911, pemerintah kolonial Belanda sebenarnya sudah pernah melakukan usaha yang sama, merevitalisasi, merestorasi ya candi ini. Tapi apa yang dilakukan ternyata baru sampai pada tahap penyusunan kembali batu-batu Borobudur yang berserakan, lepas dari bangunan induknya. Nah, perjuangan yang dimulainya pada tahun 1955 ini baru menelurkan hasil nyata berapa tahun? Yaitu 20 tahun kemudian. Wow, usahanya luar biasa ya. Dan pada tahun 1973, Presiden Soeharto sendiri akhirnya meresmikan dimulainya pemugaran Borobudur yang dibiayai secara internasional kala itu. Gila ya, usulnya tahun 55, baru terrealisasi 20 tahun berikutnya. Kalau kita sudah gak sabar kali ya. Iya, kan kadang orang berpikir bahwa kalau bisa usulan saya hari ini, besok sudah terlaksana. Kenapa? Kita pengen lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Tapi Sukmono tidak begitu. Nah, melalui UNESCO, tidak kurang dari 28 negara turut menyumbang untuk biaya pemugaran Candi Borobudur, termasuk negara-negara yang sulit dicari kepentingannya terhadap Borobudur seperti Ghana dan juga Kuwait. Nah, dua negara ini termasuk negara yang sebenarnya nggak ada kepentingan apa-apa dengan candi tersebut, tapi kok mau-maunya ya. Dan Sukmono lah yang diberi kepercayaan untuk memimpin proyek raksasa yang menelan biaya sampai 25 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 41 miliar rupiah dan memakan waktu sampai 10 tahun. Nah, pada tahun 1983, Borobudur sudah kembali tegak dalam kemegahannya dan bisa dipahami bagaimana terpukulnya Sukmono ketika Borobudur kemudian pernah juga diledakkan teroris pada Januari 1986. Endang, salah seorang putrinya yang juga sarjana arkeologi, sempat mengatakan bahwa kala itu Sukmono sampai menangis gara-gara aksi bom itu. Karena bukan hanya Borobudur yang pernah ditangani pemugaran Sukmono ya, juga banyak bangunan purbakala lain di Jawa dan Bali. Meski sudah ikut dalam puluhan proyek yang memakan biaya puluhan juta atau bahkan miliaran rupiah, dia ini tetap tinggal dalam rumah yang tidak bisa dikatakan mewah di bilangan Tebet, Jakarta. Masih sangat sederhana kehidupannya. Gila ya. Padahal kalaupun dia mau ya, dia mau nih uang segitu banyak untuk memugar Borobudur aja 41 miliar waktu itu ya. 41 miliar di tahun-tahun 1980-an, 70-an, banyak banget tuh. Ya kan? Oh, bisa untuk 7 turunan tuh. Kalau dia mau, ambil selembar. Tapi tidak buat Sukmono. Sampai-sampai dia ini masih hidup dan tinggal di rumah yang sangat sederhana di Tebet, Jakarta. Dan siapakah sebenarnya Sukmono ini? Nah, ini dia. Sukmono ini lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1922 di Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Jadi dia ini adalah orang Brebes. Nah, dia adalah anak tertua dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Atmo Siswoyo. Dia adalah seorang guru folk school, sekolah rakyat ya. Dan kakek neneknya dari pihak ayah ini adalah seorang petani, sementara kakek dari pihak ibu seorang karyawan bank. Nah, dalam tuturan yang menarik ya mengenai siapa Sukmono ini, ada sebuah pernyataan yang menarik
dari beliau Sukmono, bahwa saya ini, kata dia, tidak tahu persis apa jabatannya, tapi dia suka dipanggil dengan sebutan Mbah Filial, mungkin kepala cabang. Oh gitu. Nah, filial memang bisa berasal dari kata Belanda filialen, yang artinya kantor cabang. Nah, ayahnya adalah seorang penggemar wayang yang hampir tidak pernah melewatkan satu pagelaran pun. Setiap kali dia pergi menonton, Sukmono kecil pada waktu itu pasti diharuskan ikut dan kemudian diberi penjelasan tentang makna cerita yang disaksikan. Ya, Sukmono bahkan sampai hafal semua tokoh dan lakon wayang. Ketika di AMS atau Algemene Middelbare School setingkat SMA waktu itu ya, dia ini tidak mendapatkan kesulitan sedikit pun ya jika belajar tentang kisah-kisah Ramayana maupun Mahabharata. Dan dia juga mampu menggambar tanpa mencontoh tokoh wayang mana yang dia inginkan. Dia gambar termasuk Gatot Kaca dan Gatot Kaca ini adalah tokoh kegemarannya. Dan semua itu sudah di luar kepala katanya. Nah, setamat Sukmono dari Mulo setingkat SMP, Atmo Siswoyo atau ayahnya ini berharap anaknya itu melanjutkan pelajaran ke Mosvia atau Middelbare Opleiding School for Inlands Ambtenaar. Ini adalah sekolah tingkat menengah ya bagi calon pegawai pemerintah kolonial yang banyak diidamkan oleh orang tua pada masa itu. Ya, kalau sekarang mungkin sekolah ikatan dinas lah ya. Namun gayung tak bersambut. Sukmono sendiri justru ingin masuk sekolah guru. Nah, menarik ya. Jadi alih-alih dia itu tidak tertarik ya. Dia malah justru menyambut keinginan ayahnya itu dengan masuk atau mendaftarkan diri ke sekolah guru. Nah, karena angka-angkanya baik, dia disarankan masuk ke AMS Jogja. Tempat dia kemudian berkenalan dengan teman-teman seangkatannya. Ada di antara kenalannya, di antaranya adalah Kuncana Ningrat. Dia adalah bapak antropologi Indonesia. Banyak buku tentang antropologi ya. Kalau Anda pernah belajar tentang pelajaran antropologi, maka akan ketemu dengan nama Kuncana Ningrat. Salah satunya adalah pengantar antropologi Indonesia. Nah, beliau salah satu yang menelurkan ilmu antropologi di Indonesia. Kemudian Rosian Anwar. Nah, tokoh yang satu ini adalah seorang jurnalis senior. Beliau ini termasuk yang menjadi saksi ya, menjadi saksi pada waktu itu ya. Bagaimana kemudian peristiwa G30S itu juga bukan ikut terlibat, tetapi beliau itu waktu itu masih menjadi seorang wartawan di Kompas dan sempat juga ingin menuliskan tentang kejadian itu, tetapi karena ada larangan pada waktu itu akhirnya Kompas juga tidak terbit dan semua media-media mainstream pada waktu itu tidak boleh diterbitkan kecuali 2 media yang dimiliki oleh waktu itu ABRI gitu. Kemudian Usmar Ismail. Nah, tokoh yang satu ini adalah tokoh perfilman Indonesia yang juga pernah menjadi aktif di Les Bumi ya, pusat pada waktu itu, mendirikan Les Bumi malah. Nah, Usmar Ismail ini dia ini yang kemudian sekarang ya dijuluki sebagai bapak film Indonesia, perfilman nasional Indonesia. Nah, Usmar Ismail bahkan juga mendapatkan kehormatan Usmar Ismail ini karena di komplek Cikini ya, kalau tidak salah di Taman Ismail Marzuki juga nama beliau diabadikan di sana, Usmar Ismail, dalam satu ruangan gitu. Nah, gara-gara tidak mengikuti kehendak sang ayah, Sukmono ini tidak lagi dibiayai oleh orang tuanya. Selama bersekolah di AMS antara tahun 1939 sampai 1942, semua ongkos ditanggung oleh seorang paman yang tinggal di Betawi. Nah, sejak awal dan untungnya dia ini memang tidak setuju keponakannya masuk Mosvia yang dianggapnya feodal. Oh, asik nih. Prinsip dari pamannya keren juga nih ya. Dia tidak ingin anak didiknya atau keponakannya itu masuk ke sekolah yang ya gitulah ya. Nah,
Sejak di Molo, Sukmono ini sebenarnya sudah tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Jadi kalau dulu ya, ini menarik, patut untuk dipahami ya. Zaman dulu itu anak sekolah sejak SMA ataupun SMP itu biasanya dititipkan ke orang tua asuh. Biasanya makanya ada tradisi indekos, kos ya. Kos itu tradisi lama sebenarnya, zaman-zaman dulu. Jadi anak-anak yang mau sekolah, disekolahkan ke luar kota itu akan dititipkan pada tuan rumahnya yang punya atau satu keluarga yang punya rumah ya untuk dititipkan anaknya itu untuk supaya mereka dirawat di situ, tinggal bersama di situ. Nah, sebagai cucu pertama, dia diharuskan mengabdi kepada kakek neneknya dari pihak ibu yang berdua saja tinggal di sebuah rumah besar yang juga terletak di Purwokerto. Jadi dia ini tinggal bersama kakek neneknya dulu ya. Ya, biasanya gitu. Atau biasanya tinggal bersama kerabat dekat gitu atau jauh juga nggak masalah. Artinya dikoskan kepada pihak keluarga. Nah, setiap mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah Sukmono pasti terkesan akan kedisiplinannya. Ya, profesor yang selalu berkemeja putih ini bukan hanya hampir tak pernah mangkir memberi kuliah, tetapi juga selalu datang tepat pada waktunya. Menurut Sukmono, dari kakeknya yang pegawai bank, dia ini dididik berdisiplin. Di rumahnya, semua benda yang tidak sedang dipakai harus disimpan di tempatnya. Semua pintu rumah juga harus ditutup dan dikunci pada pukul 20.00 dan baru akan dibuka lagi pada pagi harinya tepat pada pukul 6 pagi. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, siapapun termasuk Sukmono tidak diperkenankan keluar masuk rumah setelah atau sebelum jam-jam tersebut. Jadi aturannya sangat ketat diberlakukan oleh kakek neneknya. So, kalau Sukmono kecil yang anggota kepanduan itu ikut acara api unggun sampai pukul 21:30 atau setengah 10 malam, dia ini biasanya terpaksa pulang dengan melompat pagar dan harus tidur di halaman di bawah pohon pisang. Aduh, gak enak banget ya. Jadi begitu pula jika dia harus keluar rumah sebelum pukul 6 pagi. Malam sebelum Sukmono sudah harus tidur di halaman dan keluar dengan melompat pagar lagi. Walau sampai menangis minta dibukakan pintu, kata Sukmono, pintu tetap tidak akan dibuka sampai pada waktunya tiba. Karena itu dia itu setiap kali pulang ini terpaksa harus mengangkat sepedanya melewati pagar jika pulang kemalaman atau pergi ke pagian. Tapi dari situlah Sukmono akhirnya merasakan sendiri manfaat hidup berdisiplin. Dia misalnya selalu meletakkan buku dan benda-benda lain miliknya di tempat-tempat yang tetap. Jadi selalu dapat dengan mudah menemukan apa yang dia inginkan atau dia perlukan. Termasuk juga kebiasaannya mengenakan baju putih. Dan kata dia nih, memang saya ini kan sering bepergian, kata dia. Dengan hanya membawa baju-baju yang warnanya sama. Kemungkinan tertukar dengan baju orang lain jadi lebih kecil katanya. Oh, lagi pula kalau mau pulang saya hanya tinggal menghitung jumlahnya saja. Kalau cocok dengan jumlah yang dibawa, artinya tidak ada yang tertinggal. Cara cerdas deh. Nah, waktu di bangku AMS, hampir setiap hari Minggu, Sukmono ini pergi ke candi-candi di sekitar Jogja. Seperti Prambanan, Plaosan, Sardi, dan Ratu Boko. Nah, maksudnya untuk melihat sendiri apa yang sudah dibicarakan dalam pelajaran di sekolah. Enak ya kalau di Jogja ya, kalau misalkan belajar tentang sejarah Indonesia sambil bisa lihat langsung ke objeknya. Kalau kita di sini, aduh, jauh di sana ya. Ya di SMT atau Sekolah Menengah Tinggi, sekolah pengganti AMS di zaman Jepang, guru sejarah kebudayaannya bernama Sugrada Purbakawaca, ini kelak menjadi guru besar dan tokoh pendidikan juga. Ini menugaskan para siswa untuk menerjemahkan buku karangan arkeolog Belanda Profesor W.F. Sutterheim yang menjadi buku bacaan wajib. Zaman itu gitu ya, keren ya. Mereka membaca buku induk terus kemudian menerjemahkannya. Sekarang, kayaknya nggak pernah nih dilakukan nih.
Kenapa ya? Akhirnya kan kita nggak begitu menguasai bahasa-bahasa asing. Harusnya kalau misalkan mau mempelajari bahasa asing, bisa dong seperti ini nih modelnya. Jadi mahasiswa ataupun siswa itu diminta untuk menerjemahkan buku dari bahasa asing sehingga mereka jadi tahu gitu ya. Keren nih. Karena ini seperti yang dialami oleh Sukmono. Sukmono ini menerjemahkan bagian buku yang membicarakan tentang Candi Prambanan, Kalasan dan Sari yang ditulis oleh Sutterheim itu tadi. Dan Sukmono ternyata juga berminat pada bidang sastra. Nah, ketika menjadi seorang pelajar di Mulo, dia ini sudah bisa menulis karangan dalam bahasa Belanda dengan judul Het Kamp aan Bedmeer atau perkemahan di tepi danau yang menceritakan pengalamannya sebagai anggota kepanduan atau kalau sekarang istilahnya pramuka. Nah, waktu guru bahasa Belanda mengajarkan cara menulis buku harian, dia ini juga, ada ya pelajaran bagaimana menulis buku harian ya. Kalau sekarang udah nggak ada nih pelajaran yang kayak gini nih. Dia juga mendapatkan pujian karena bahasa dan isi catatan hariannya dianggap baik. Kalau sekarang udah nggak ada ya bagaimana mengajarkan kepada siswa untuk menuliskan catatan harian gitu. Aduh, keren ya zaman dulu. Dan kata dia, saya satu-satunya murid yang buku hariannya kumal karena selalu dibawa berkemah. Nah, bakat mengarangnya ini yang mungkin membuat Sukmono ini sampai sekarang tak pernah sulit menyusun berbagai tulisan. Dan kegemarannya pada kesusastraan juga makin berkembang ketika dia duduk di bangku AMS karena pada waktu itu ya setamat AMS dia ini berangkat ke Jakarta untuk belajar sastra pada keren nih Sultan Takdir Ali Syabana. Kenapa ya orang-orang zaman dulu sekeren ini ya Sultan Takdir Ali Syabana yang sangat dia kagumi, yang pada tahun 1943 sudah bekerja di Balai Pustaka. Dan penerbit Balai Pustaka ini merupakan tempat berkumpulnya para sastrawan seperti Hairil Anwar dan juga Nur Sultan Pamuntjak, NS Pamuntjak ya. Dan setelah dites oleh Sultan Takdir, Sukmono diterima bekerja di sana sebagai penulis. Dan dia dimasukkan dalam sidang pengarang Jawa dan bertugas menyusun karangan-karangan dalam bahasa Jawa. Ya, selain hanya mengarang dalam bahasa Jawa, entah kenapa Sukmono juga tidak pernah menulis karangan-karangan yang bersifat sastra. Yang dia hasilkan justru buku-buku pengetahuan umum yang antara lain berjudul Khasiate Kedelai alias Khasiat Kedelai. Nah, selama bekerja di Balai Pustaka antara tahun 1943 sampai 1947, Sukmono sebenarnya tak banyak ditugaskan menyusun karangan. Dalam masa pendudukan Jepang, dia ini diberi tugas lain, yaitu memimpin Taiso alias senam kesegaran jasmani di kantornya dan kantor percetakan negara. Nah, selain itu dia juga menjadi anggota Seinendan, salah satu kesatuan yang dibentuk Jepang, dan dia ini diangkat menjadi komandan yang bertugas melatih baris berbaris. Jadi kata dia selama zaman Jepang kerja dia itu cuman baris melulu. Nah, jatah makan dan pakaian yang diberikan Jepang pada anggota Seinendan ternyata sangat terbatas pada waktu itu. Semua anak buah Sukmono waktu itu jadi kurus-kurus dan pakaian seragamnya sudah kusam. Nah, suatu kali Sukmono berkata pada atasannya, coba Tuan lihat, mereka berlatih dengan semangat baja. Ini karena saya kerasi, tapi besok atau lusa mereka pasti berontak kalau tidak diberi seragam baru dan jatah makan tidak ditambah. Akhirnya Jepang menambah jatah beras untuk makan pagi menjadi 200 gram per orang. Sebelumnya jatahnya untuk makan sehari itu hanya 250 gram. Dan kata dia ini juga langsung diperintahkan membeli bahan pakaian untuk seragam baru. Karena di Jakarta tidak ada, dia akhirnya sampai mencarinya ke Cirebon, juga Sragen. Dan waktu Jepang bertekuk lutut pada sekutu dan revolusi fisik pecah di tahun 1945, dia rupa-rupanya bergabung dengan teman-temannya yang bergerilya di daerah sekitar Tambun, Karawang, dan Cikampek.
Sampai saat itu dia hanya ikut-ikutan saja. Dan memang dia ini tidak pernah benar-benar menjadi anggota suatu laskar. Nah, sekedar ingin tahu situasi berbagai daerah, Sukmono sempat juga berkeliling Jawa. Cirebon, Tegal, Sidoarjo, Kediri, Surabaya, dan Malang. Dan dia bisa gratis naik kereta api kemana saja. Kenapa? Karena sebagai penulis yang sering membuat karangan bagi majalah Pancaraya, Sukmono ini bisa memiliki kartu pers. Di Kediri dia sempat melihat latihan perang-perangan yang dilakukan oleh LASWI, Laskar Wanita Indonesia, yang dipimpin oleh SK Trimurti. Dan dia merasa risih dan malu. Masa wanita saja ikut berjuang? Saya yang laki-laki, kata dia, malah menganggur keluyuran ke sana kemari. Itu sebabnya dia akhirnya pergi ke Malang untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit divisi ke-8, tapi gagal. Nah, sebelum sampai di Malang, dia ini keburu ditangkap para pemuda Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, kelompok berhaluan kiri yang ekstrim pada waktu itu. Sukmono yang buta politik masa itu dan tidak jelas kegiatannya mungkin dicurigai memihak Belanda karena tidak cukup bukti. Setelah beberapa hari dia dibebaskan kembali. Nah, tidak ada penghasilan tetap. Hidup Sukmono ini selama masa revolusi benar-benar sulit. Padahal dia ini sudah punya istri yang jadi tanggungannya. Sampai pada tahun 1945 dia menikah dengan Mariani Dewi Parwati, rekan kerjanya waktu masih aktif di Balai Pustaka. Dan dia ini bersama H.B. Yasin, juga koleganya di Balai Pustaka ya, dia pernah sampai terpaksa jadi penjajah. Dan H.B. Yasin berjualan koran, sementara dia berdagang rokok. Nah, di masa-masa sulit yang dimulai sejak zaman Jepang, setiap waktu luang dimanfaatkan Sukmono untuk belajar di ruang perpustakaan Balai Pustaka. Dia ini membaca buku-buku arkeologi seperti buku karangan N.J. Krom, Javanese Kunst atau Kesenian Jawa. Dan pada tahun 1947 barulah Sukmono memiliki pekerjaan tetap lagi. Dia melamar dan diterima magang bekerja di Dinas Purbakala yang waktu itu masih disebut Odet Kundigdienst. Nah, setelah setahun bekerja, Profesor A.J. Burnett Kempers ini yang menjadi atasannya memberi izin untuk melanjutkan studi di bidang kepurbakalaan. Ya, di bawah bimbingan guru besar arkeologi di Universitas Indonesia, Sukmono menyelesaikan kuliah pada tahun 1953 dan menjadi sarjana arkeologi Indonesia pertama. Temannya seangkatan hanya 3 orang. 2 diantaranya malah hanya menjadi mahasiswa pendengar. Alias gak lulus ya. Yang satunya lagi seorang mahasiswa, Satyawati Sulaiman, yang lulus tak lama setelah Sukmono. Dan wanita ini kelak menjadi peneliti di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional serta dosen teman sejawat Sukmono di jurusan arkeologi Universitas Indonesia. Dan kalau saja dia tidak tertusuk duri bandeng, Sukmono pasti bisa menyelesaikan kuliahnya lebih cepat. Kenapa? Gara-gara kena infeksi, dia tidak bisa kuliah sampai setahun lamanya. Ya, pengalamannya menjadi asisten ahli purbakala di Dinas Purbakala ya, membuat ilmu arkeologi Sukmono semakin matang meski dia sudah atau dia masih menjadi mahasiswa. Sampai-sampai dia ini kemudian diangkat menjadi asisten dosen yang turut menyiapkan kuliah-kuliah yang diberikan oleh Burnett Kempers. Nah, kuliah yang dirampungkannya dalam waktu yang relatif singkat ini juga melegakan Burnett Kempers yang mengharapkan Sukmono agar segera mungkin dapat menggantikannya sebagai kepala dinas purbakala. Kenapa? Soalnya situasi politik di awal tahun 50-an itu tidak memungkinkan orang Belanda dapat terus bekerja di Indonesia. Dan seperti diusulkan oleh Burnett Kempers, dalam tahun 1953 itu Sukmono diangkat menjadi pegawai tetap dan langsung menjabat kepala purbakala sampai tahun 1973. Sementara itu, dia juga membantu mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti IKIP Batu Sangkar, Sumatera Barat, UGM, dan UI. Ya, itulah dia sosok Sukmono. Lalu gimana ya? Ada nggak ya kisah lain, kisah romantis dari Sukmono ini? Ada banget.
Mau tahu kisah romantisnya dia? Wah. Kalau mau tahu tetap di sini ya. Di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, dan Anda masih bisa bagi-bagi informasi di sini. Silakan bisa melalui saluran telepon 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855 42.091.